Pemirsa, kita sudah lihat ada sebanyak 3 pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta yang sudah didaftarkan ke KPUD, dan kita tentunya sudah melihat ada beberapa program-program yang mungkin sudah mulai ditawarkan. Tapi pada malam hari ini kita akan berbincang langsung juga bersama dengan para perwakilan dari tim SES bagaimana sebenarnya program-program janji-janji yang bisa ditawarkan oleh para paslon ini kepada masyarakat Jakarta dengan segala berbagai permasalahan dan juga problematikanya. Pada malam hari ini kita akan langsung berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir secara virtual, ada politisi PDIP yang merupakan juga tim SES dari Pramono Anung dan juga Rano Karno, Bang Andreas Pareira. Selamat malam Bang Andreas Pareira. Selamat malam Margita, selamat malam semuanya. Oke, dan juga sudah ada di studio TV One, sudah hadir ini Ibu Siti Fadila Supari yang merupakan Dewan Pembina ataupun Dewan Penasihat ya, Dewan Penasihat dari tim SES Dharma Pongrekun. Selamat malam Ibu Siti, Assalamualaikum. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada Pak Fathul Bari yang merupakan Wasekjen PKS dan juga sekaligus dari tim SES RK Suswono. Selamat malam Pak Fathul. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Dan juga tentunya pengamat politik kita Mas Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Gita. Oke, Bapak-bapak dan juga Ibu, kita sudah melihat 3 paslon ini sudah didaftarkan di KPUD, sudah juga menjalani tes kesehatan. Saya mungkin ingin membedah bagaimana sebenarnya program-program ataupun janji yang bisa ditawarkan ataupun diberikan kepada masyarakat Jakarta. Saya mau minta tanggapan dari Mas Gun Gun, analisanya ini ada banyak sekali nama-nama yang kemudian bermunculan di luar dari radar survei sebelumnya. Bagaimana Kans melihat pada 3 paslon ini? Kalau kita bicara kans ya, itu ada beberapa faktor yang akan jadi pengubah peta. Pertama itu adalah dinamika isu pasca usungan. Karena usungan ini kan cukup mengagetkan ya, kayak munculnya nama Pak Pram, kemudian Pak Suswono ya, gabungnya PKS ya, kemudian juga kandidat independen. Nah ini tentu bicara soal dinamika pasca usungan ini akan menentukan naik turunnya probabilitas perolehan suara. Kemudian yang kedua, solid tidaknya basis struktur partai, terutama yang diusung oleh partai ya. Kemudian juga basis segmen-segmen pemilih yang dikuasai oleh kandidat independen. Kenapa? Kalau tidak bekerja tentu tidak akan berlabuh menjadi suara. Kemudian yang ketiga itu soal damage control. Bagaimana mengontrol potensi-potensi kerusakan. Karena kan pemilu pasti aksi-reaksi. Bukan hanya mereka yang bertarung, tapi tim SES, kemudian juga orang yang di balik layar, yang kemudian tentu tidak hanya semata bicara pilkada, tapi bicara soal konfigurasi politik dalam arti luas. Nah, relasi kuasanya itu luar biasa, apalagi Jakarta kan spotlight politik nasional. Sehingga pasti mungkin tidak terdiskusikan di ruang publik, tetapi menentukan siapa yang kemudian berpotensi menang di Jakarta. Bukan hanya kekuatan politik, tapi juga kekuatan ekonomi. Dan yang keempat tentu adalah bicara soal bagaimana memosisikan diri sekaligus juga segmenting dan political marketing dalam arti political branding yang dimiliki oleh masing-masing. Ya, jadi itu 3 hal itu dari sisi political marketing juga akan menyumbang apakah tebal tidaknya perolehan suara. Tapi bagi saya sih yang paling penting sekarang dari 3 pasangan calon ini adalah karena ini baru tahapan awal, ya kan? Apakah nanti betul-betul didefinitifkan oleh KPU dan dideklarasikan sebagai benar-benar kandidat, ya? Baru kemudian kita bisa lihat tuh kan sekarang nih istilahnya baru kemudian kemudian masuk usungan, baru setelah itu 4 faktor yang tadi saya sebut akan menentukan, begitu. Oke, ini kan berarti kita sudah lihat ya, ada calon didukung banyak partai, satu partai saja bahkan ada calon independen. Tapi dari karakteristik masyarakat Jakarta, karakteristik pemilih ini di Jakarta khususnya, apalagi kita tahu ini adalah tahun terakhir Jakarta sebagai ibu kota. Ini bagaimana kemudian melihat karakteristik dari Jakarta ini? Iya, menurut saya memang ini menjadi pertaruhan ya. Pilkada Jakarta saat ini kan bukan pilkada yang ideal dari sisi sodoran figur. Kenapa? Karena aspek competitiveness-nya ini melemah sebenarnya. Contoh misalnya sosok yang punya elektabilitas tinggi dan punya basis suara di Jakarta seperti Pak Anies kan tidak jadi maju. Sehingga ada gap sebenarnya di situ antara harapan dengan realitas yang diterima oleh masyarakat. Maka pertaruhan di pilkada sekarang apakah kemudian tingkat partisipasinya akan menurun
dan signifikan atau tidak dari 8,3 juta itu. Tapi itu ada mungkin terjadi? Iya, sangat mungkin terjadi karena keestimasi misalnya basis pemilih yang loyal pada Anies itu kan, Pak Anies itu kan sekitar 2,3-an ya juta, dan ini angka yang besar, sehingga kemudian juga tentu ya, selain dari perspektif kandidat, dari perspektif publik, karakter pemilih Jakarta itu kan menginginkan problem solving kan, sehingga kemudian tentu di luar aspek sosiologis dan psikologis, basis rasional itu tentu akan menentukan. Contoh misalnya, pertama akan melihat dulu dari 3 pasangan ini sebenarnya posisi ya kan, dukungan ini dari mana ya kan? Apakah kemudian punya irisan dengan yang tadi dipersepsikan sebagai oligarki? Termasuk juga identik atau tidaknya dengan kekuasaan yang saat ini kemudian ada, ya kan? Sebut aja reference power atau kekuatan rujukannya kan Pak Jokowi, Pak Prabowo, begitu ya. Nah, ini tentu sebagian masyarakat akan memosisikan diri, ya kan? Siapa di antara pasangan itu yang identik sekali misalnya dengan irisan politik Pak Jokowi kah, Pak Prabowo kah, gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu juga dari sekian banyak pertarungan narasi, siapa yang kemudian bisa memalingkan pemilih-pemilih kritis, pemilih kelas menengah terdidik, yang kemudian bisa aja memengaruhi atau menjadi booster bagi pergerakan masyarakat awam. Nah, ini juga jangan dianggap sepele, akan banyak menurut saya kejutan. Kejutan itu bisa dalam arti berpartisipasi di bilik suara atau gerakan lainnya. Maksud saya kan partisipasi tidak hanya konvensional di bilik suara, tapi juga bisa protes, bisa kemudian mosi tidak percaya, ya kan? Kan banyak hal yang kemudian sangat mungkin terjadi kalau asumsi kritisnya masyarakat itu tidak terkanalisasi dengan baik. Makanya kemudian butuh bukan hanya hadirnya pasangan calon, tapi juga progresifnya menjawab kebutuhan Jakarta. Bukan hanya kepentingan elit semata, itu yang saya maksud. Ya. Mas Gun-Gun, kita sudah dengar ya, sedikit kilas lah dari strategi kemudian juga program-program yang akan ditawarkan dari para paslon ini. Akan seperti apa kira-kira pertarungan di Jakarta ini, Mas? Iya, menurut saya pertarungannya tidak akan terlalu sengit sih sebenarnya. Ibarat bermain catur ya. Jadi pergerakan majunya bidak belum tentu majunya bidak tersebut, tetapi bisa jadi untuk melindungi ya kan bagian-bagian lain yang sebenarnya sedang juga membutuhkan yang disebutkan di mekanisme pertahanan diri. Kan biasa dalam bermain catur begitu ya. Jangan melihat majunya bidak hanya semata bidak gitu. Jadi kalau kita bicara soal landscape politik, Pilkada Jakarta jangan dilihat semata-mata Pilkada Jakarta, maksud saya gitu. Tapi bicara soal konfigurasi politik nasional, contoh misalnya masuknya PKS ke Ridwan Kamil, tentu kan tidak bicara hanya Pilkada Jakarta. Gitu. Yeah. Tapi bicara apakah misalnya ada sesuatu yang kemudian politik akomodasi, power sharing, yang itu juga harus dibaca sebagai bagian utuh. Sehingga kemudian perubahan sikap, termasuk juga masuknya misalnya nama Pak Pramono, kan tidak hanya semata-mata seorang Pak Pramono, tetapi juga bicara soal landscape politik yang juga lebih luas saya pikir ya. Sehingga bacaan-bacaan seperti ini butuh menurut saya kita lihat pada saat proses kampanye berlangsung, ya kan? Dan yang paling penting lagi pada saat proses konfigurasi politik yang baru akan kebentuk Oktober itu juga terjadi gitu. Maksud saya begitu.